lingkungan kita atau makanan-makanan kita saat ini adalah sangat obesogenik. Artinya apa? Mudah gemuk dan susah sehat. Kita itu mau diet itu sebetulnya nggak cuman ngebenerin makan saja. Sebetulnya ada 4 hal. Yang pertama, memang makannya harus diatur. Yang kedua, olahraga wajib ya. Jadi makannya diatur tapi nggak olahraga, ya itu kurang maksimal. Misalnya kalau kita ikut tren diet tertentu ya, contoh intermittent fasting. Ternyata pas fase bukanya makan sembarangan. Makan apapun dimakan kayak gitu nggak apa-apa, is okay. Itu juga tidak akan menurunkan berat badan kita. Kenapa seperti itu? Karena kita itu punya gen-gen yang berbeda. Artinya bagaimana gen kita itu berespon terhadap makanan. Makanya memang yang saya sarankan adalah diet sesuai dengan genetik kita. Kalau memang benar-benar ingin tahu ya tes. Sekarang ada pemeriksaan namanya nutrigenomik. Nutrigenomik itu adalah balik lagi sama aku di All About Talks, dan di sini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dokter dari Siloam Hospital. Di sini sudah ada Dokter Friska. Halo dok. Halo. Sehat dok? Sehat. Oke. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu nih dok, Dokter Friska sebagai dokter apa, kemudian spesialisasinya di mana, kayak gitu boleh diceritakan dulu ke teman-teman. Iya. Halo Olafam, saya Dr. Friska, spesialis gizi klinik di Siloam Hospital Surabaya. Salam kenal, saya adalah sebagai spesialis gizi klinik yang banyak kalau orang tahu ya manajemen obesitas atau kegemukan. Nah itu pasiennya seringkali kebanyakan adalah untuk menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan gitu ya. Atau sebetulnya saya juga menangani pasien-pasien dengan kondisi penyakit tertentu, misalnya makanan pada pasien kanker, pasien ginjal, dan pasien di rumah sakit pasca operasi. Nah itu juga saya menangani. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga dok, sebenarnya kalau misalnya kayak gizi klinik, terus habis itu yang ahli gizi gitu, apa perbedaannya dok? Karena saya itu adalah spesialis gizi klinik, yaitu backgroundnya adalah dokter, jadi tentu perbedaan yang mendasar adalah saya bisa meresepkan obat-obatan gitu ya. Kalau pernah tahu nutrisi enteral, nutrisi parenteral yang mungkin orang-orang dengan selang makan seperti itu, atau mungkin nanti makanannya dari infus, nah itu adalah saya yang mengaturnya. Kalau untuk ahli gizi biasanya beliau-beliau itu lebih berfokus pada perhitungan dari meal plan atau rencana makan atau mungkin modifikasi dari menu-menu diet pola makan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Oke. Berarti pas banget nih hari ini karena kita ngobrolin hal-hal yang sangat dekat mungkin dengan dunia olahraga juga, dunia kesehatan pastinya karena Dokter Friska dari Siloam Hospital. Nah, kita mau ngomongin tentang diet nih, yang tadi Bu Dokter juga sudah singgung ya dok ya. Nah sebenarnya apa itu diet dok? Jadi sebetulnya diet itu ya per definisi diet itu sebetulnya bukan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu ya, atau pantangan ya kayak saya lagi diet nih dok. Tapi diet itu adalah pola makan, jadi suatu aturan bagaimana cara makan gitu ya, yang disesuaikan dengan porsi dan waktunya juga. Oke, berarti kalau misalnya orang-orang itu banyak yang salah kaprah kan, misalnya kayak aku lagi diet nih jadi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tuh sebenarnya gimana dok? Ya benar, ke bawah itu salah. Diet yang menghindari makanan-makanan tertentu itu sebetulnya salah, karena diet sendiri adalah pola makan atau aturan cara makan yang benar dan baik yang bisa kita nikmati sampai dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita istilahnya tuh diet tuh nggak bisa yang kayak cuma aku diet 1 bulan ini aja kayak gitu berarti ya dok? Benar banget. Jadi itu adalah pola makan yang kita bisa lakukan secara konsisten, yang kita tuh happy begitu ya. Dan itu memang diet itu tidak bisa kita lakukan dalam jangka waktu singkat karena itu akan mempengaruhi metabolisme dari tubuh kita. Jadi diet itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan gizi di tubuh kita sehingga kita nyaman berkelanjutan seperti apa, pola makannya seperti apa yang akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita dalam jangka panjang dan akhirnya berdampak pada kesehatan kita dalam jangka panjang. Jadi nggak mau tuh kayak cuma 3 bulan irit-irit makan, turun berat badannya, pasti terjadi yo-yo diet berat badannya naik lagi. Gitu. Kalau misalnya dari klien-kliennya dokter gitu atau pasien-pasiennya dokter gitu, banyak nggak sih dok yang kayak dok saya tuh mau kurus cepat dok, jadi saya mau diet nih sama dokter kayak gitu? Puji syukur ya ada, tapi nggak terlalu banyak ya. Karena semuanya pasien saya itu akhirnya setelah saya jelaskan bagaimana diet itu, bagaimana kegemukan itu bisa merusak tubuh kita, bisa menyebabkan berbagai penyakit.
Akhirnya yang seperti itu mungkin hanya ya 10%. Tetapi tetap akan saya bantu begitu karena kan orang itu datang ke dokter ada tujuannya berbeda-beda. Kalau dia memang misalnya, "Dok, saya mau nikah nih, Dok. Tolong dong turunin berat badan." Untuk short period it's okay gitu. Tapi berarti kalau misalnya yang aman, kalau misalnya dokter sebagai dokter spesialis gizi klinik gitu itu diet yang aman tuh seperti apa, Dok? Diet yang aman itu yang pertama sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya. Namanya kita kan kebutuhan kalori harian kita itu adalah basal metabolic rate atau kebutuhan dasar dikalikan aktivitas fisik kalikan stres metabolik. Artinya apa sih? Yaitu kalau stres metabolik tuh kalau kita sakit di rumah sakit kita nggak perlu diet pasti turun berat badannya ya. Yang kedua aktivitas fisiknya seperti apa ya? Atlet-atlet pasti kebutuhan kalorinya lebih banyak. Nah, yang pertama yang saya tekankan adalah selalu makan sesuai dengan kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan untuk berpikir, bernapas, nah seperti itu ya. Sedangkan olahraga, aktivitas itu adalah bonus buat Anda. Jadi kalau Anda mau semakin kurus ya, defisit kalori, nah itu defisitnya adalah dari olahraga gitu. Jadi jangan makan yang dikalikan dengan aktivitas fisik which is terlalu berlebihan atau justru semakin terlalu kecil. Itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan kondisi tubuh Anda. Begitu nanti pasti akan ada efek samping atau komplikasi. Jadi kalau misalnya orang-orang kayak kan tadi dokter juga udah singgung nih tentang defisit kalori, Dok. Nah, kayak gitu bisa orang-orang itu yang mau diet tuh berarti harus defisit kalori gitu atau kayak tetap ada tujuannya lainnya kayak gitu, Dok, biasanya. Jadi yang pertama belajar makan sesuai kebutuhan dulu ya. Kalau dia sudah makannya udah benar sesuai dengan kebutuhannya dia, baru kita defisit. Ya, defisitnya itu ada yang moderate dan ada yang banyak gitu ya. Yang moderate itu sekitar 300 sampai 500 kalori. 300 itu mungkin sekitar 2 centong nasi gitu ya. Nggak terlalu banyak atau dua gorengan gitu ya misalnya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak pun itu tentu kebutuhan dasar Anda itu tidak tercukupi dengan baik. Kalau defisit kalori yang terlalu ekstrim ya itu untuk orang yang diet ekstrim itu ya. Akhirnya akan ada efek samping di mana terjadi penyusutan otot. Nah itu yang kita nggak mau. Perubahan metabolisme tubuh, perubahan hormonal. Efek sampingnya apa? Nanti rambutnya bisa rontok, gangguan mood, sampai nggak bisa mens juga. Bahkan yang paling ekstrim itu kalau itu terus dilanjutkan ya diet yang ekstrim itu bisa terjadi batu empedu. Sampai kayak gitu juga ya, Dok, ya berarti ya. Berarti benar-benar harus tahu gimana sih sebenarnya kalau misalnya kamu mau ikutan kalori defisit itu juga harus tahu gimana sih sebenarnya batas amannya, terus fungsinya untuk apa, goalsnya juga gitu ya, Dok, ya berarti ya. Oke. Kalau misalnya nih dari yang pengalamannya dokter nih, kayak orang-orang tuh biasanya apa sih kesalahan paling umum yang mereka itu lakukan pas lagi diet maupun defisit kalori, Dok? Kita itu mau diet itu sebetulnya nggak cuman ngebenerin makan saja. Sebetulnya ada 4 hal. Yang pertama, memang makannya harus diatur ya. Yang kedua, olahraga wajib ya. Jadi makannya diatur tapi nggak olahraga, ya itu kurang maksimal. Olahraga aja makannya nggak diatur juga nggak maksimal. Yang ketiga, tidur cukup. Ya, ternyata tidur itu penting banget ya, Dok. Penting banget. Gitu. Nah, karena selama kita tidur terjadi proses regenerasi sel, which is dia akan membakar kalori yang kita butuhkan. Yang satunya lagi mungkin agak susah ini ya, manajemen stres. Oh iya, itu mungkin paling relate ya, Dok ya, karena kan paling susah itu sebenarnya. Bener, apalagi kalau kita udah stres, larinya ke makanan. Iya. Oh iya, kayak stress eating itu ya, Dok, istilahnya yang kayak kalau misalnya stres sih, pasti dihabisnya ke makanan, makan makanan yang disuka. Belum lagi kalau manis-manis, kalau karbo juga kayak gitu ya, Dok ya. Kemudian kesalahan apa sih yang sering terjadi gitu ya? Sering tuh orang diet mengikuti tren-tren diet tertentu, begitu ya. Dimana kita tahu bahwa banyak sekali tren diet itu yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kenapa seperti itu? Karena kita itu punya gen-gen yang berbeda. Artinya bagaimana makanan itu, gen kita itu berespon terhadap makanan itu berbeda. Misalnya saya makan nasi 1 centong nggak apa-apa, Anda langsung jadi lemak begitu ya. Kayaknya kayak gitu sih, gitu Dok. ya. Ada makan angin aja jadi lemak. Iya, gitu ya. itu banyak mungkin, Dok, yang kayak gitu. Ya, jadi itu bagaimana setiap orang itu diciptakan berbeda. Makanya memang yang saya sarankan adalah
diet sesuai dengan genetik kita gitu ya, yang sensitif terhadap apa sih yang bikin kita langsung gemuk seperti itu. Yang kedua, bahwa misalnya kalau kita ikut tren diet tertentu ya, misal contoh intermittent fasting gitu ya, ternyata pas fase bukanya makan sembarangan karena merasa kayak udah puasa nih, udah lama nih, nggak menahan itu kayak gitu. Terus makan apapun dimakan kayak gitu nggak apa-apa, is okay gitu kan. Itu juga tidak akan menurunkan berat badan kita gitu ya, karena kalorinya tetap jauh lebih besar daripada kebutuhan. Atau yang paling ekstrim adalah ketika kita sudah buka puasa yang intermittent fasting, pas fase makan ini jadi lebih kecil, makannya sedikit lagi. Gitu sengaja digituin atau gimana biasa orang? Bener, sengaja digituin, misalnya kayak minumnya tuh jus-jus aja, detox gitu kan. Artinya Anda akan kekurangan protein. Kalau Anda kekurangan protein, artinya otot Anda akan menyusut dan itu akan terjadi efek samping yang kita bahas sudah sebelumnya. Oh iya sih. Mungkin kayak banyak yang orang-orang tuh kerasa kayak, oh ya kan banyak tuh tren-tren diet tuh dok, ada kayak diet keto, IF, terus habis itu masih banyak lagi lah ya kalau misalnya kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya gimana caranya kita tuh tahu kalau misalnya ini tuh yang paling baik buat kita dok, kayak gitu. Harus kita cobain satu persatu atau kayak gimana dok? Ya itu tadi, kalau memang bener-bener pengen tahu ya tes. Bisa dites genetiknya. Itu sekarang ada pemeriksaan namanya nutrigenomik. Nutrigenomik itu adalah pemeriksaan genetik di mana akan menunjukkan apa sih kebutuhan zat gizi yang genetik kita butuhkan, kemudian bagaimana genetik kita itu merespon makanan yang kita makan, sehingga hasilnya tujuannya itu adalah mencegah penyakit. Jadi tujuannya itu lebih besar lagi ya dok sebenarnya kalau kayak gitu ya? Karena tes genetik ini hanya diperiksa sekali seumur hidup. Jadi kayak nggak akan berubah-ubah ya dok kalau genetik itu ya? Iya, itu kita tuh sehat atau sakit ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama genetik. Genetik itu memang modal kita awal dari turunan-turunan gitu ya, yang nggak bisa berubah. Yang kedua adalah gaya hidup. Yang ketiga adalah lingkungan ya. Gaya hidup dan lingkungan ini quote and quote dapat mempengaruhi si genetik ini. Ya, dok tadi katanya nggak bisa berubah gitu kan? Iya. Artinya apa? Misal contoh, orang tua kita punya kencing manis, ya. Berarti kita lahir jebrot itu kita punya genetik kencing manis, gitu ya. Benar, Jadi kayak biasanya, ada gula nggak kamu kayak gitu kan? Dari bener. orang tua ada gula nggak? Atau nggak dari nenek kakek ada nggak? Kayak gitu kan? Apakah kencing manis itu termanifestasi terjadi pada tubuh kita di usia lebih muda atau lebih tua atau tidak termanifestasi sama sekali? Itu tergantung pada gaya hidup kita. Jika kita berjuang untuk makan yang benar, olahraga yang benar, sangat mungkin kita meng-off-kan genetik yang jelek itu tadi. Oke. Jadi kalau misalnya enaknya tuh kalau misalnya kita udah tahu, udah tes nih, terus kita udah tahu genetik kita seperti apa, jadi lebih nyesuaiin ya, yang kayak kamu harusnya nggak boleh makan ini banyak-banyak nih, justru kamu disarankannya makan ini, kayak gitu ya dok. Lebih aware ya, jadi supaya jangan nanti ketika udah sakit macem-macem, terus tanya dok yang nggak boleh makan apa. Gitu kan. Padahal udah sakit. Harusnya dikenali lebih dulu ya. Bener. Iya. Makanya ini dari Siloam Hospital punya medical check up untuk nutrigenomik ya, yang kayak tadi dokter cerita itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau coba untuk cek dan tahu tuh sebenarnya tuh apa sih diet yang paling bagus untuk teman-teman yang mungkin punya struggle juga, mungkin sebenarnya bukan kayak badanmu itu nggak bisa lebih kurus atau nggak bisa lebih sehat, tapi mungkin ada faktor genetik itu juga yang harus kamu pertimbangkan nih, Ola Farms kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nonton ini, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk semua paket MCU Nutrigenomik di Siloam Hospital nih. Jadi kalau misalnya mau nanti langsung ketemu dokter Friska atau gimana? Iya, itu nanti dapatnya dari medical check up ya. Jadi apply terutama masuk ke aplikasi My Siloam, terus masukin kodenya di situ, dan ini adalah diskon yang paling gede banget sih sepanjang sejarah. Iya. Waduh, berarti ini penonton sangat beruntung ya dok. Beruntung banget. Mengetahui apa sih sebenarnya edukasi di balik itu, terus juga tahu gimana caranya untuk ngecek genetiknya juga kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang tadi kalori defisit nih dok. Sebenarnya kalau misalnya orang tuh berarti taunya nih, ini defisit kalori angkanya udah oke nih, atau enggak kayak kaloriku sehari kayak segini aja cukup, kayak gitu tuh dari mana dok berarti dok?
Jadi memang kebutuhan dasar kita itu ditentukan oleh banyak hal. Oke. Usia, jenis kelamin itu pasti berbeda. Kemudian juga modal kita, modal otot kita tuh berapa banyak. Makanya kan orang banyak yang meningkatkan massa otot supaya pembakaran kalorinya itu semakin meningkat atau kebutuhannya semakin expand begitu ya. Itu memang ada alatnya khusus yang bisa mencek ya. Tetapi secara umum kebutuhan pada perempuan itu sekitar 1.200 sampai 1.500 kalori, sedangkan pada laki-laki 1.500 sampai 1.800 kalori. Jadi kalau misalnya kita udah tahu yang tadi cek nutrigenomik itu juga, jadi dia kan tahu ya dok sebenarnya kayak oh boleh batasan makan karbonya kayak gimana, terus besok kayak makanan yang disuggest tuh apa sebenarnya kayak gitu. Karbo itu salah satu yang mungkin orang-orang banyak yang hindari ya dok. Itu sebenarnya gimana sih dok? Boleh dong diceritain? Iya, jadi memang dalam satu makanan kita itu 100% ya, itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat. Lemak juga butuh ya dok ya? Lemak tetap butuh begitu, tapi kemudian porsinya berapa banyak gitu ya. Kalau tadi dikatakan kalau kita turunkan karbohidrat, artinya apa? Kita meningkatkan lemak. Karena kan protein juga ada batasannya, gitu kan, yang bisa diserap tubuh tuh ada batasannya. Jadi karbohidrat itu dibutuhkan tubuh karena karbohidrat itu memang nutrisi satu-satunya untuk otak. Nggak bisa digantikan yang lain. Jadi memang apapun nggak bisa glukos. Ya, itulah kenapa nanti akhirnya membakar lemak, membakar otot untuk menjadikan glukos itu tadi. Karbohidrat itu kita gunakan dengan namanya low carbohydrate. Jadi jangan tanpa karbohidrat. Kalau tanpa karbohidrat sama sekali jatuhnya adalah diet keto. Diet keto itu adalah lemaknya yang dinaikin. Benar. Which is betul secara penelitian orang-orang di ras yang berbeda itu bagus. Tetapi secara pengalaman klinis saya, orang yang menggunakan diet keto itu seringkali kolesterolnya naik. Gitu. Kenapa? Kalau saya perhatikan itu adalah karena kita orang Asia itu komposisi tubuh lemak kita itu sudah jauh lebih banyak. Jadi ketika ditambah lemak dari makanan itu tentu makin melonjak lagi gitu ya. Benar. Nah, itu dia. Jadi yang low karbohidrat itu adalah di sekitar 50 sampai 60% dari makanan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya kasih tahu pasien itu adalah makan nasi maksimal 100 gram atau sekitar 6 sendok makan atau 1 centong. Itu per sekali makan atau gimana? Sekali makan. Sekali makan lah ya. Menarik sih gitu. Kalau misalnya kayak gitu mungkin orang-orang banyak yang ngira kalau misalnya oh kamu harus cut karbo banget kayak gitu. Jadinya malah mungkin jadi yoyo itu tadi ya dok ya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu karena kan karena lemaknya mindful juga. Terus orang-orang mungkin kayak ngerasa kayak cheating day, ada cheating day-nya kayak gitu. Padahal kan seharusnya kita buat lebih mindful. Jadi setiap pola makan kita itu adalah diet kita. Bener kayak gitu kan dok. Nah yang nggak boleh itu karbohidrat sederhana atau gula. Nah, ya kan udah hits banget sekarang kan kita harus mengurangi gula. Iya. Karena gula itu kan langsung ke otak gitu kan, langsung naikin gula begitu kan. Kalau nasi dia masih dicerna dulu. Atau mungkin Anda mau ganti kentang, mau nasi merah, karena semakin tinggi seratnya, maka dia akan penyerapannya semakin lambat gitu. Jadi walaupun kita makan tapi dia diserapnya sedikit-sedikit begitu dalam tubuh. Tapi ketika kita minum yang manis, gula itu langsung akan meningkatkan si gula darah kita. Tapi mungkin sekarang juga orang-orang udah banyak yang tahu ya dokter tentang tren-tren kayak cut gula, terus habis itu maksudnya minuman manis juga dibatasin kayak gitu-gitu. Udah mulai aware lah masyarakatnya. Syukurlah gitu. ya. Syukurlah ya dok. Berarti kan edukasinya dokter gak sia-sia ya dok kalau kayak gitu dok. Terus kalau misalnya dok, orang-orang yang memang udah ngerasa diet nih dok, tapi kok ternyata kayak berat badannya nggak turun-turun, padahal dia udah diet, dia udah berusaha kayak ubah cara makannya dia, itu kayak gimana dok biasanya dok? Ya, karena tadi itu kegemukan atau penumpukan sel lemak itu kompleks sekali ya. Jadi penumpukan massa lemak itu kaitannya adalah interaksi yang kompleks antara yang pertama genetik, yang kedua adalah perilaku makan. Maksudnya adalah kalau kita stres kita larinya tadi ya ke makanan, stress eating gitu ya. Kemudian yang ketiga itu, yang keempat itu hormonal kalau kita perempuan ya. Kalau lagi in period gitu kan, sometimes kita craving banget gitu ya. Benar-benar. Terus juga ada nggak sih akses terhadap diet yang sehat? Nah, lingkungan kita atau makanan-makanan kita saat ini adalah sangat obesogenik. Artinya apa? Mudah gemuk dan susah sehat, gitu ya.
makanan-makanan yang dijual di pasaran begitu ya. Jadi memang kita harus berfokus pada makanan-makanan yang bergizi begitu. Jadi yang pertama harus tetap makan sesuai dengan kebutuhan gizi, misalnya makan 3 kali sehari, yang tadi ya porsinya nasi 1 centong, kemudian lauk dan sayurnya juga bisa lebih banyak gitu. Itu 3 kali sehari dengan camilan di tengah-tengahnya itu biasanya hanya buah saja, berhenti makan setelah jam 7 malam begitu ya. Tidur lebih cepat, tidur yang tadi 8 jam itu akan membakar kalori juga ya. Kemudian juga olahraga yang cukup, yang teratur ya. Jadi kesemuanya ini sangat berkontribusi terhadap penurunan berat badan. Jadi kalau ada salah satu saja yang nggak benar nih, misalnya tidurnya lagi begadang terus nih, bisa banget untuk berat badan jadi stuck. Oke. Jadi itu salah satu faktornya juga ya dok. Jadi kalau misalnya orang udah makan benar, terus habis itu udah olahraga, tapi tidurnya juga nggak benar, itu pasti juga mempengaruhi sama performa tubuh kita juga ya dok ya kalau kayak gitu. Dan juga pasti berpengaruh sama kualitas hidup kita juga ya dok ya. Nah kalau misalnya nih dok, kita udah coba tes ini nih nutrigenomik, terus kita udah tahu nih sebenarnya diet yang baik untuk tubuh kita itu apa aja kayak gitu. Nah apa tanda-tanda kalau misalnya kita udah tahu nih kalau misalnya ternyata ini tuh mulai berdampak buruk dok. Jadi misalnya diet yang ekstrim gitu diet ya. yang terlalu ekstrim, terus habis itu misalnya kayak nggak mindful kayak gitu-gitu dok. Oke. Hal yang paling pertama itu adalah imunitas tubuh kita turun. Artinya ketika kita diet dan kita gampang batuk, pilek, pusing, orang bilang hipoglikemik ya, pusing, lemes ya, kadang nggak enak badan ya, itu yang tanda-tanda awal banget. Jadi karena tubuh itu kan pinter, dia akan merespon segala sesuatu hal yang tidak betul di dalam tubuh kita, memberikan warning ke dalam diri kita begitu. Saya pernah punya pasien ya turun 5 kilo gitu kan, which is happy banget ya dia ya. Tapi itulah pentingnya untuk kita cek komposisi tubuh ya. Ketika 5 kilo itu yang turun adalah ototnya, nah, dia pasti akan ada gejala. Gitu. Saya nggak mau kita tidak berfokus pada penurunan berat badan, tetapi kita berfokus pada penurunan lemak, di mana kita harus mempreserve atau menjaga massa otot, karena massa otot itu menjadi modal Anda untuk turun terus dalam jangka waktu yang panjang. Jadi benar-benar harus naikin massa ototnya ya. Kalau misalnya orang-orang ke gym kan juga kayak gitu ya dok ya jadinya. Naikin massa otot, makan protein banyak kayak gitu ya dok ya berarti ya. Berarti bukan berarti kayak kalau misalnya timbanganku nggak turun nih gagal berarti dietku. Bener banget. Jadi ya itu tadi kita nggak fokus pada timbangan saja, tetapi kita berfokus pada penurunan massa lemak begitu. Yang pada akhirnya ketika Anda turun berat badan, yang pertama Anda happy, tidak ada keluhan sama sekali ya. Kadang-kadang kalau pada perempuan itu rambutnya bisa rontok, bisa gangguan mood, bahkan bisa tidak menstruasi sama sekali gitu ya. Itu akan menyebabkan metabolisme tubuh kita menjadi kacau ya. Dan pada akhirnya akan membuat tubuh kita sakit. Nah, saya tuh juga kalau pasien saya turun tadi ya 5 kilo ya yang turun ototnya, saya bilang saya pengen bikin ibu sehat ya, bukan bikin ibu kurus. Jadi tujuan awalnya tuh itu ya dok. Kalau misalnya udah ke dokter, ya pasti yang dokter pengen adalah sehat, bukan cuma kurus aja gitu. Misalnya itu jadi bonus mungkin ya dok. Bener banget. Mungkin terakhir ya dok, kalau misalnya dokter bisa kasih tips ke all Avams di rumah yang lagi nonton, sebenarnya gimana sih caranya untuk menjalani diet yang realistis dan konsisten gitu dok? Jadi defisit kalori itu sebetulnya hanya 500 kilokalori per hari. Artinya bahwa Anda sudah akan bisa turun berat badan setengah sampai 1 kilo per minggu. Per minggu artinya bahwa Anda bisa turun 2 sampai 4 kilo per bulan. Yang penting Anda mulai dulu dengan penurunan berat badan yang stabil, tapi bisa turun terus dalam jangka waktu yang panjang. Artinya ketika Anda diet, Anda harus membenarkan seluruh pola hidup Anda. Dengan cara yang pertama makan teratur ya. Ketika makan Anda mindful eating tadi ya. Harus tahu bahwa apakah makanan ini akan memberikan kesehatan bagi tubuh saya atau malah justru mendatangkan berbagai penyakit. Yang kedua, Anda harus tidur cukup begitu ya. Karena itu juga akan membakar kalori. Yang ketiga, olahraga. Jadi memang mau olahraga seperti apapun, yang penting Anda konsisten. Mulai dulu, bergerak dulu. Karena ketika Anda berhenti bergerak, mager. Jadi tidak mau bergerak lagi gitu ya. Karena kecenderungan kita seperti itu. Jadi mulailah dari hal yang sederhana.
melakukan perubahan-perubahan yang kecil, nanti dampaknya baru akan bisa Anda rasakan mungkin di tahun-tahun berikutnya, di mana Anda terbebas dari berbagai penyakit kronis ya, kencing manis, darah tinggi, kegemukan, dan juga penyakit degeneratif. Begitu ya, jadi penyakit-penyakit yang kita dapatkan ketika kita berusia lebih tua lagi. Oke, siap dok. Terima kasih banyak dok. Notes-nya tadi itu yang penting pasti konsisten untuk melakukan perubahan-perubahan kecil dalam sehari-hari kayak gitu ya dok ya. Jangan langsung kayak 7 jam olahraga, kan itu nggak masuk akal ya dok kalau Bener. misalnya kayak gitu. Jadi mending dicicil-cicil tiap harinya tapi tetap konsisten kayak gitu ya dok. Terima kasih banyak Dokter Friska udah ada bareng kita di All About Talks hari ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen kepoin Dokter Friska gimana dok? Saya praktek di Siloam Hospital Surabaya setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, itu di jam 4 sampai jam 8, kemudian hari Sabtu di jam 8 sampai jam 11. Oke, siap. Jadi kalau misalnya mau tahu dan juga bisa banget untuk cek medical check up nutrigenomik tadi untuk ngecek apa sih sebenarnya diet yang cocok buat kamu Olafam. Oke, terima kasih banyak lagi Dokter Friska. Terima kasih banyak untuk Olafams yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube Olafit Club. Terima kasih banyak. Dadah, see you on another video.